Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 13 Mei 2021, kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Menurut sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampilkan diri kepada ke-11 muridnya dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, setelah mengalami hidup bersama Tuhan Yesus, melihat segala yang dilakukannya, karya-karya mukjizatnya, pengajaran dan perkataan yang penuh wibawa, dan terutama dalam peristiwa sengsara wafat dan kebangkitannya, Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk tidak hanya menjadi penikmat dengan melihat banyak karya mukjizat, penikmat dalam mendengarkan pengajaran Tuhan, melainkan juga mengajak mereka untuk mengalami sendiri bahagianya menjadi utusan. Perintah Tuhan kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga juga terarah kepada kita, saudari-saudaraku yang terberkati. Tuhan mengajak kita untuk turut ambil bagian dalam mewartakan kabar sukacita Injil kepada segala makhluk. Bila Anda dan saya dan kita semua mau turut ambil bagian dalam memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kebaikan, bela rasa, karya belas kasih, rahmat Allah semakin efektif kita rasakan. Maka saudara-saudariku yang terberkati, kita patut bertanya dalam diri kita masing-masing, kisah seperti apa yang akan kita goreskan dalam lembar baru kitab suci kita masing-masing, dalam segala apa yang telah kita lakukan dan katakan. Bila orang lain membaca kitab suci kita dalam tanda petik, apakah mereka akan menjadi semakin beriman dan benar hidupnya? Semoga saja. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah berkenan menerima persembahan hidup putra-Mu dengan kenaikannya ke surga. Semoga berkat kenaikannya ini semakin kokohlah iman dan harapan kami akan kehidupan kekal yang Kau janjikan, dan semakin kuatlah usaha kami untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.